Selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Semuanya sehat, masih semangat ya. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Ayo adik-adik semua yang sudah ganteng-ganteng, yang sudah cantik-cantik, duduk dengan manis ya. Kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Esther ditemani dengan Kak Freddy dan juga Kak Angelia. Kita mau memuji Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami telah siap untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk Kak Esther aja anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Yuk semuanya bangkit berdiri. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit dengan penuh semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Semuanya kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Kita mau menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati ya, untuk mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Almira. Shalom adik-adik. Oke, minggu ini kita masih tetap sekolah minggu, kita masih tetap belajar firman Tuhan. Nah, ada yang inget nggak minggu lalu itu belajar tentang apa ya? Oke, pinter. Semuanya masih ingat ya? Minggu lalu kita mengenal siapa itu Musa dan apa yang dilakukannya. Nah, sekarang kita juga masih akan tetap belajar dari Musa dan kakaknya Harun. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh tetap sekolah minggu dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk mengerti tentang firman-Mu dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalau yang seperti minggu lalu kita belajar, apa yang sudah dilakukan oleh Musa? Musa diutus oleh Tuhan. Nah, aku akan mengutus engkau ke Firaun untuk membawa bangsaku keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel itu dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi Allah memutuskan untuk mau menyelamatkan bangsa Israel melalui Musa. Nah, kita buka dulu Alkitab kita. Kita lihat di Keluaran. Minta bantu mama, papa, atau kakak di samping kalian untuk bantu buka ya. Keluaran pasal 4, kita lihat dulu di ayat 10. Sudah ketemu? Nah, Kak Almira akan bantu bacain ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa, Musa bilang bahwa dia tidak bisa, dia takut untuk datang ke bangsa Israel. Nah, tetapi Musa takut untuk pergi ke Mesir. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, Tuhan sudah berkata bahwa pergilah, aku akan mengajar engkau. Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa dia akan mendampingi Musa, tapi Musa tetap takut. Di slide selanjutnya, Musa masih berkata bahwa saya tidak pandai berbicara, sama seperti yang di ayat 10 ya. Saya tidak pandai berbicara, kata Musa kepada Allah. Allah menjadi marah. Marah kenapa? Karena Musa tetap menolak, padahal Tuhan berbicara bahwa dia akan menyertai Musa. Nah, di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, kita lihat selanjutnya. Apakah Musa langsung menerima? Musa masih tetap takut, tapi ingat Tuhan mau menyertai Musa. Lewat siapa? Lewat Harun kakaknya. Nah, kita lanjut ke ayat 27, Keluaran pasal 4 ayat 27 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun,
pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Jadi Allah menuntun Harun, saudara Musa, itu untuk menemuinya. Untuk apa? Untuk menolong. Karena Tuhan tahu Musa merasa dirinya tidak mampu berbicara sendiri, datang kepada bangsa Israel, datang kepada Firaun. Jadi Musa butuh pertolongan. Nah, siapa yang Tuhan pakai untuk menolong Musa? Ialah Harun kakaknya. Karena Tuhan tahu Harun pandai berbicara. Jadi Musa kemudian menceritakan semua rencana Allah yang disampaikan Allah kepada Musa tentang bagaimana membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu dari bangsa Mesir kepada Harun. Jadi kemudian di ayat 29, lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Di slide selanjutnya dilihat bahwa Musa dan Harun bersama-sama. Dia datang dulu kepada bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Untuk bilang bahwa kami datang untuk membantu membebaskan kalian dari bangsa Mesir. Nah, mungkin orang-orang Israel belum percaya, siapa ini dua orang datang, yang satunya diam aja, yang satunya ngomong. Tapi ketika Musa menunjukkan tanda-tanda kepada pemuka bangsa Yahudi, mereka tahu bahwa Allah yang menolong mereka. Jadi mereka ketika melihat tanda itu barulah mereka percaya bahwa Allah yang mengutus kedua orang ini untuk membantu membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian di ayat 30 Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat mujizat di depan bangsa itu, tanda-tanda mujizat ya. Lalu percayalah bangsa itu. Nah, seperti yang tadi Kak Almira sampaikan ya. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi, ketika mereka sudah tahu bahwa Harun dan Musa itu datang untuk menyelamatkan mereka, diutus oleh Tuhan, mereka percaya, kemudian mereka sujud menyembah Allah. Nah, lalu setelah menemui bangsa-bangsa Israel, pemuka bangsa Israel, Harun dan Musa kemana? Mereka datang menghadap Firaun. Nah, jadi dengan gagah Musa dan Harun menghadap Firaun ya. Allah berkata, bebaskan bangsaku. Nah, itu di pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, sebenarnya meskipun Firaun masih belum menyetujui, Firaun belum mau membebaskan, tapi di sini yang bisa kita lihat apa? Harun menolong Musa. Ketika Musa bilang, Tuhan aku tidak pandai berbicara, aku tidak berani untuk datang ke bangsa Israel, untuk datang ke Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Nah, Musa masih merasa takut, tapi Tuhan sekali lagi menolong, memberikan Harun sebagai penolong Musa, penyambung lidah yang akan disampaikan kepada bangsa Israel dan juga Firaun. Nah, kira-kira dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita bisa melihat firman ini dalam kehidupan kita? Tentu bisa ya. Nah, seperti yang kita tahu, Musa ketika dia takut, Tuhan tolong. Nah, bagaimana dengan kita? Pasti kita pernah merasakan ketakutan. Tapi apa? Tuhan menolong kita. Nah, selanjutnya ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir pun, Tuhan tetap menolong mereka. Jadi selama perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang melawan mereka. Nah, salah satunya ada di cerita Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Nah, di situ sekali lagi kita melihat bahwa Harun menjadi penolong Musa. Bagaimana caranya? Nah, ketika bangsa Israel perang melawan Amalek, jadi di pasal 17, Keluaran 17 ayat 11,
Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, ketika bangsa Israel perang pun, Musa harus mengangkat tangan dua-duanya. Kira-kira kalau sejam, 2 jam capek nggak? Capek pasti ya. Nah, ini 1 hari penuh mereka harus perang, Musa pasti kelelahan, jadi dia butuh penolong, yaitu di ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Wah, selama 1 hari penuh mereka harus mengangkat tangan. Nah, ketika Musa penat, ketika Musa merasa aduh capek tangannya harus angkat terus, ada Harun dan Hur yang menolong mereka, yang menolong Musa untuk supaya tangannya tetap ke atas. Dengan demikian orang Israel bisa menang melawan orang Amalek. Nah, di sini kita tahu bahwa di setiap perjalanan hidup, di setiap apa yang kita lakukan, mungkin kita mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami hambatan, tapi Tuhan selalu mengirimkan penolong yang akan membantu kita melewati itu semua. Nah, coba lihat slide selanjutnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi Harun untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kita bisa menjadi penolong untuk mama kita ketika lihat nih mama kayaknya capek cuci piring, harus cuci baju. Kita sebagai anak-anak yang baik, kita harus menolong mama kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya, nah ini contoh yang berikutnya. Kalau misalnya lihat kayaknya mama capek, lagi cuci baju, lagi jemur baju, kita bisa menjadi penolong untuk mama. Nah, selanjutnya, nah ini ketika kita mengalami susah, kayaknya pelajaran hari ini kok susah, aku nggak ngerti. Nah, ada mama yang menjadi penolong kita, ada juga ibu guru yang membantu mengerti pelajaran kita seperti apa, supaya adik-adik semua bisa paham dan mengerti apa yang harus dipelajari. Nah, kalau kalian bisa, adik-adik bisa coba sebutkan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjadi penolong orang-orang di sekitar kalian. Nah, tahu ya bahwa kita bisa menjadi penolong, dan ketika kita kesusahan, ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan juga bisa mengirimkan orang lain sebagai penolong kita. Selanjutnya, kira-kira kalau memberikan jawaban kepada teman, apakah itu termasuk menolong? Tentu bukan ya, ini adalah contoh yang salah. Ketika kita tahu nih jawaban lagi ujian, terus teman kita bilang, tolong dong kasih aku jawaban, apakah itu boleh? Tentu tidak boleh ya, karena itu bukan bentuk pertolongan kita kepada teman. Hal-hal apa yang bisa kita bantu? Contohnya seperti tadi, ketika ada teman yang kesusahan, ketika belajar kita boleh membantu. Tapi kalau ujian kita tidak boleh membantu ya, karena itu bukan bentuk pertolongan, karena itu bentuk kecurangan. Nah, kalau kayak hari ini sekolah minggu, bukan cuma Kak Esther, bukan cuma Kak Angel, bukan cuma Kak Freddy dan Kak Almira yang ada di sini, yang datang ke sini untuk sekolah minggu, tapi ada kakak-kakak lain juga yang membantu. Siapa yang main musik, siapa yang mengatur suara segala macam, ada orang-orang yang membantu juga. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam setiap apa yang kita hadapi, kita tidak perlu takut karena Tuhan pasti akan selalu menyediakan orang yang akan membantu kita, orang yang akan menolong kita. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu, tapi jangan lupa ada ayat hafalan. Nah, dari Mazmur 3 ayat 9a, dari Tuhan datang pertolongan. Mudah ayatnya ya, coba disebutin lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Nah, supaya adik-adik ingat, kita pakai gerakan. Coba ayat hafalannya di ini ditutup. Nah, kita pakai gerakan ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 3 ayat 9a. Jadi, dari Tuhan datang pertolongan. Jadi tangannya dijabat kayak gini. Nah, dari Tuhan datang pertolongan. Oke, pintar semuanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami tidak boleh menjadi orang yang takut, karena kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan orang-orang di sekitar kami untuk menolong kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi penolong untuk orang lain, dan kami boleh menerapkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mama, untuk papa, untuk kakak adik, dan orang-orang di sekitar kami yang Tuhan sediakan untuk menemani kami, untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita semua sudah bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan tadi ya. Kita harus menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Kak Esther yakin anak-anak di rumah mau menjadi seorang penolong ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri untuk sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ada pengumuman yang akan kakak-kakak sampaikan. Untuk pengumuman yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Kak Angelia. Silakan Kak. Baik Kak Esther, untuk pengumuman yang pertama adalah adik-adik semua diundang lagi minggu depan untuk mengikuti sekolah minggu seperti biasa jam 8 pagi di YouTube channel Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang ya. Jangan lupa untuk hadir ya adik-adik minggu depan. Dan pengumuman yang kedua adalah kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa melihat di layar kacanya, bisa di scan barcode ya. Sekian. Oke, terima kasih Kak Angelia. Nah, pengumuman yang ketiga untuk anak-anak kaum remaja diundang dalam persekutuan kaum remaja setiap hari Sabtu jam 6 sore. Nanti untuk ID dan passwordnya akan dikirim di grup atau melalui guru agama di SMP ya. Baik, pengumuman yang keempat dari Yayasan Perguruan Baptis Palembang dibuka penerimaan murid baru dari TK, SD dan juga SMP. Ada diskon khusus untuk gelombang yang ketiga periode April sampai dengan Juni 2021. Silakan mendaftar. Ya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa serta membaca Alkitab. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua.